Rasman yang terbaru nih Bang, menyatakan bahwa ada seorang rektor dari mantan kampusnya dulu. Nih Abang ngeliatnya gimana di gini? Udahlah, kalau kita pengacara itu kan bicara tentang bukti data. Nanti tunggu di pemeriksaan di Mabes Polri aja lah. Perkara dia kan sudah naik sidik 3 nih. Biar nanti di kepolisian aja dalam penyidikan dia jelaskan apa yang dimaksud dengan saat tidaknya suatu produk daripada yayasan atau kampus, gitu kan? Kalau sehubungan dengan pernyataannya saudara Musni Umar, itu klien saya dapat membantah itu bahwa dia menyatakan pernyataan begitu, harusnya dia tidak punya kewenangan karena dia sudah dipecat dari Ibnu Khaldun. Ya, per Oktober kemarin katanya. Per Oktober kemarin. Dan dia pun sudah diminta keterangan di Polda Sumut dalam berita acara pemeriksaan penyidikan perkara klien kami ya, itu sudah naik sidik juga, menyatakan bahwa ijazah saudara si Rasman itu tidak terdaftar, tidak terverifikasi di kampus dan dikti. Gitu. Nah itu biar dibuktikan aja mana yang benar. Jadi kita tidak usah berdiplomasi di media. Tapi terkait biar aja dia menjawab dalam penyidikan di Mabes Polri. Kan sudah naik sidik perkara, ada kurang lebih ada 3 perkara yang naik sidik. Tapi ada pernyataan bahwa beliau masih jadi rektor dan profesor. Nah ini gimana Bang? Nah ini yang klien kami akan melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Mengaku-ngaku sekali rektor, padahal dia sudah dipecat. Harusnya tidak boleh dia berstatement mengatasnamakan Universitas Ibnu Khaldun karena dia sudah terbukti ada surat pemecatannya. Gitu. Ada permasalahan. Apalagi saya mendapat informasi bahwa diduga gelar profesornya juga sedang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Diduga ini merupakan gelar yang dipertanyakan, yang juga diduga tidak terdaftar, tidak terverifikasi di Kementerian Pendidikan. Dan ini sama-sama nih masalah digelar semua nih, gelar akademik. Ya sudah, nanti kita tunggu di penyidikan aja lah. Itu berarti ada 2 lokasi, satu di Jakarta, satu di Sumut sana Bang? Kalau laporan polisi ini kan ada di Sumut, yang di Sumut sudah ditarik Mabes Polri, ada di Polda Metro Jaya sudah ditarik Mabes Polri juga, dan sudah 3 perkara ini naik sidik. Kita tunggu aja lah, daripada kita berdebat di media ngapain. Kita lawyer ini kan kita adu dokumen, adu data, berikan keterangan saksi, petunjuk dan lain-lain dalam penyidikan. Ya, Bang. Jadi tidak ada pembenaran di media ini. Ya Bang, ini kan kemarin dia dengan gagahnya bilang ini ijazah saya dari Ibnu Khaldun. Ya. Nah, apakah ada kemungkinan bila seandainya dia bilang, oh ternyata saya korban di sini gitu. Nah ini gimana Bang? Ya kalau korban dia lapor sebagai korban lah. Kan begitu. Bukan membanggakan Bang. Bukan. Lo yang dirikan kampus itu udah masuk penjara menggunakan data palsu, akta palsu. Yang membuat kampus itu saja sudah masuk penjara. Lah kok yang mahasiswanya kok ngomong itu sah? Gimana sih? Apalagi seorang advokat. Sangat memalukan. Ya. Oke. Beredarnya surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Musni Umar adalah per tanggal 21 November 2022. Menurut saya ada beberapa hal yang beliau mungkin lupa, bahwasanya pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 18 Agustus 2022, semasa masih menjabat, saya sampaikan semasa masih menjabat Rektor Universitas Ibnu Khaldun, beliau mengeluarkan jawaban surat terhadap pertanyaan dari Direskrim Polda Sumatera Utara dengan nomor 182/031 WC Jakarta R-8/2022 yang menyatakan bahwa ijazah saudara Ran itu tidak terdaftar di pangkalan data. Itu sebetulnya sudah tepat, hanya ada satu kekurangan, yaitu juga tidak terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi tidak hanya di kampus Universitas Ibnu Khaldun. Maka surat pernyataan yang ditandatangani tentang ijazah tersebut tidak tercatat hanya di data SPED adalah salah, keliru. Jadi memang juga tidak tercatat di dikti. Kemudian kalau disampaikan ada dualisme, itu kekeliruan yang sangat besar. Yang namanya dualisme adalah 2 lembaga yang dua-duanya sah. Tetapi di sini YPWC adalah
yayasan yang tidak sah, sehingga tidak bisa disebut dualisme. Ada Badan Penyelenggara Universitas Ibnu Khaldun, itu sesuai dengan putusan nomor 121 Perdata yang sudah inkrah tahun 2017. Dan lebih tegas lagi pada tanggal 14 November 2014 itu Direktur Kelembagaan memberikan surat kepada Koordinator Kopertis Wilayah 3 yang menyatakan bahwa YPPIC adalah satu-satunya yayasan yang berhak untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi Universitas Ibnu Khaldun. Ini suratnya nih. Sorry. Oke, Ya, sudah cukup kelihatan? kelihatan Pak. Oke. Oke, nanti media boleh dapat kopinya ya. Jadi di sini saya hanya menegaskan bahwa pernyataan Saudara Musni Umar yang kemarin dikeluarkan tanggal 21 bulan 11 2022 adalah bertentangan dengan dokumen atau data autentik yang ada pada kami dan ada di kementerian, baik Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Dikti. Saya kira itu mungkin Pak Sekum mau Satu lagi kami menambahkan. tanyakan, kami dengar informasi bahwa dia apakah masih rektor atau sudah dipecat? Silakan Pak Sekum menambahkan. Baik ya, sebelum menjawab pertanyaan tadi, apa yang tadi sudah disampaikan bahwa ada surat Dirjen Dikti nomor 8999 tahun 2014. Di samping itu juga diperkuat dengan surat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah inkrah van Westel, yaitu putusan Pengadilan Negeri nomor 121 tahun 2017 ini. Ya. Putusan ini juga sudah inkrah, yang isi dari putusan itu menyatakan menurut hukum YPPIC adalah badan hukum yang sah dan sebagai satu-satunya badan hukum penyelenggara Universitas Ibnu Khaldun. Ini ada di poin 3 ya. Ada di poin 3, dan kemudian menyatakan bahwa akte nomor 32 yaitu YPUIC tanggal 11 November 2010 dan akta nomor 42 tanggal 15 November masing-masing yang dibuat di hadapan Rusnaldi ini tentang YPUIC batal dan tidak sah menurut hukum. Oke, Ini ya. yang kami tanya posisi Husni nih. Oke. Baik ya. Nah, Terkait dengan posisi Musni Umar sebagai yang yaitu membuat suatu statement di dalam surat yang tadi disebutkan, surat tanggal 21 November 2022, bahwa Musni Umar itu tidak boleh lagi mengaku-ngaku menyatakan dirinya sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun, karena Musni Umar itu telah berakhir masa jabatannya sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun per tanggal 24 Oktober 2022 ya. Ini ada SK-nya ya, per tanggal 24 Oktober Kemarin berarti. 2022. Baru kemarin berarti. Ya. Ya, itu sudah berakhir masa jabatannya dan telah dikeluarkan SK. Sehingga kami dari Universitas Ibnu Khaldun sebagai pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun mensomir dan melarang kepada Saudara Musni Umar untuk mengaku-ngaku menjadi Rektor Universitas Ibnu Khaldun karena masa jabatannya telah berakhir. Apalagi di dalam surat pernyataan tersebut telah dipecat ya dengan menggunakan SK nomor 22 ini ya, tadi itu telah dipecat
sehingga dia tidak boleh dan tidak berhak mengaku-ngaku lagi menjadi rektor Universitas Khaldun. Apalagi di dalam surat pernyataan tersebut di situ mencantumkan dirinya sebagai profesor, dan gelar profesor itu merupakan gelar yang sedang dipersoalkan oleh Prof. Henuk di Polda Metro Jaya hingga saat ini. Ada laporan dari Profesor Henuk. Jadi itu tidak boleh juga menggunakan gelar tersebut karena itu adalah tidak sah gelar tersebut. Berarti dengan kata lain pencantuman nama itu juga termasuk sebuah tindakan pidana atau gimana? Ya, pencantuman gelar profesor itu adalah pencantuman yang melanggar undang-undang Sisdiknas dan pendidikan tinggi, karena memang dia harus membuktikan keabsahan dari gelar tersebut. Apalagi sekarang ada salah satu profesor yang dia itu adalah pengurus asosiasi profesor sedang mempersoalkan gelar profesor dari Pak Musni Umar di Polda Metro Jaya. Sampai sekarang dalam proses. Nah, dari Ibnu Khaldun sendiri apa yang dirugikan gitu maksudnya dari kejadian kemarin itu, Pak? Dari gelar profesor? Iya, maksudnya dengan dia mencantumkan nama rektor dan masih mencantumkan nama rektor, masih mencantumkan nama Nah, ini yang diterima dari universitas sendiri apa? Ya. Yang jelas merugikan adalah ketika yang bersangkutan menyebutkan terjadi dualisme. Tadi saya garis bawahi, dualisme itu apabila ada dua lembaga yang sah. Ini kan yang terjadi. YPUIC adalah tidak sah dan batal menurut hukum. Sedangkan YPPIC adalah lembaga yang sah, baik secara pelaporan di Kementerian Hukum dan HAM maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi sudah saya sampaikan. Maka dengan demikian apa yang disampaikan oleh Saudara Musni Umar di surat pernyataan adalah tidak benar. Nah, berkaitan dengan terbitnya ijazah untuk Bang Rasman sendiri itu gimana, Pak? Tentang penerbitan ijazah, berkali-kali kami diminta oleh media tentang informasinya. Yang jelas ijazah Saudara Ran itu tidak diterbitkan oleh kampus kami, Universitas Ilmu Khaldun, di bawah YPPIC. Dan kami sudah cek juga di Kementerian, Ristekdikti pun tidak mencatat ijazah beliau. Berarti tidak tercatat secara negara, maksudnya di negara tidak tercatat. Betul. Bisa dipastikan kalau itu palsu gitu, Pak? Yang berhak mengatakan palsu tentu bukan saya, karena kami adalah badan penyelenggara Universitas Ilmu Khaldun dan hanya mengatakan itu tidak diterbitkan oleh kami. Kalau sah tidak sahnya boleh ditanya ke kementerian. Ya, jadi di sanalah yang berhak untuk menyampaikan. Maksud kami gini, Universitas Ilmu Khaldun itu kan sudah ada nama, Pak, begitu, ya kan? Ya, betul. Nah, ini dipakai oleh beliau untuk mengaku bahwa dia lulusan situ, padahal dari universitas yang sah sendiri aja tidak merasa punya murid atau siswa mungkin ya saya bilang. Nah, ini gimana maksudnya? Silahkan diambil kesimpulan sendiri. Jadi saya tidak menggiring kepada sebuah opini, tetapi data dan fakta itulah yang kami sampaikan. Next, ke depan dari Ibnu Khaldun sendiri akan melakukan tindakan apa? Dengan kekaitan apa? Iya, sejauh ini YPPIC tidak pernah menyerang kepada siapapun, tetapi kalau diminta keterangan tentu kami akan menyampaikan apa adanya. Hanya ada satu keberatan yang harus ditindaklanjuti adalah tentang pengakuan YPUIC sebagai badan penyelenggara Universitas Ilmu Khaldun. Yang dibilang dualisme ini? Iya, karena itu jelas dan tegas YPUIC adalah aktanya akta bodong. Ya, jadi dibuat dengan keterangan palsu dan yang membuat pun sekarang sedang menjalani pidana. Oh, sedang menjalani pidana. Sedang menjalani pidana. Jadi ada Saudara Alfian itu menjalani pidana. Bukan tidak mungkin orang-orang yang menggunakan akta tersebut juga akan menyusul. Oh, begitu. Ya. Jadi silahkan. Termasuk yang tadi menggunakan nama profesor dan rektor.
Kalau itu terbukti tidak sah, tentu yang bersangkutan akan menanggung resiko. Ya. Nah, kalau seandainya terbukti nih, maksudnya dari YPIC dan Bapak YPPIC. YPPIC dan YPIC kan, maksudnya terbukti misalnya YPIC ini memang bodong, apakah YPIC yang iya maksudnya ya, apakah itu nanti apapun yang sudah diterbitkan oleh mereka itu bisa dibatalkan atau dicabut? Tidak perlu dibatalkan karena itu pasti batal demi hukum. Jadi tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi bahasa hukum ini unik. Oh, Tidak perlu dibatalkan karena memang itu tidak berlaku. tidak pernah ada berarti. Iya, seperti Anda menemukan uang monopoli Hmm. 1 juta itu. Hmm. Itu apakah harus dibatalkan uangnya? Itu aja. Yang mudah aja yang biasa kita main sehari-hari. Oke, sekarang terakhir mungkin dari pihak Ibnu Khaldun sendiri berharap apa sih yang kedepannya, maksudnya dengan adanya kesimpang siuran berita kan selama ini begini? Ya, tentu berharap kepada penegakan hukum agar segera diselesaikan sesuai dengan koridor hukum, dan kami berharap setelah persoalan ini selesai tidak muncul ran-ran yang lain yang menjadi korban kalau menganggap dirinya korban, tapi kalau menganggap dirinya benar ya silahkan ambil resiko. Oh, Ya, resiko diambil, ditanggung sendiri. maksudnya menganggap dirinya korban gimana nih Pak? Ya, kalau Ran merasa bahwa ijazah yang dimilikinya adalah karena dia tertipu, misalnya karena tiba-tiba dia mendapatkan ijazah, tentu kan dia menyadari itu. Tapi kalau dia tetap bicara bahwa dia kuliah dan sebagainya, silahkan mengambil resiko itu. Siap. Oke, terima kasih Pak.